Selamat datang. Kita bersyukur kita memasuki bulan Desember. Sebentar lagi kita boleh merayakan hari Natal. Kita bersyukur tahun ini bisa kita lewati dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri. Di dalam bulan Advent ini kita memasuki minggu Advent ketiga. Saya akan menyalakan sebuah lilin yang berwarna pink, di mana menggambarkan sukacita. Oleh karena kita akan merayakan kelahiran Juru Selamat Tuhan Yesus, ada sukacita yang diberikan dari Tuhan kepada kita. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada hari ini kalau kami bisa datang kepadamu beribadah, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah, khususnya di bulan Desember. Sebentar lagi kami akan merayakan hari Natal. Tuhan, sesuai dengan lilin Minggu Advent ketiga yang memberikan sukacita dan terang Kristus di dalam hati kami, supaya kami juga diberikan sukacita di dalam hati kami, terlepas daripada segala keadaan, kesulitan, tantangan yang kami hadapi. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan sukacita yang secara rohani di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus.
menciptakan manusia. Bersyukur Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya kasih setia rahmat-Mu bagi setiap kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada, kami boleh diberi kekuatan, kesehatan untuk kami buat tetap memuji menyembah Engkau. Kami mempersembahkan pujian kami yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau beracara di tengah-tengah kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kau yang melawat setiap kami Tuhan. Biarlah sungguh damai-Mu yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini boleh kami terima dengan penuh ucapan syukur. Damai-Mu yang tidak pernah berhenti seperti sungai mengalir. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Roh Kudus, Kau bekerja di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami, menyegarkan jiwa kami, dan biarlah kami boleh pulang dengan kekuatan baru dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Malam kita luar biasa, amin. Kalau kita beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari Natal, damainya sudah turun di tanah muka bumi ini. Biarlah kita sambut dengan penuh sukacita, amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Haleluya. Shalom juga buat jemaat Tuhan yang beribadah online di rumah. Biarlah kita tetap semangat untuk memuji Dia, karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian.
Ibu Saudara, saat kita mau menerima damai itu, Tuhan yang akan menuntun seluruh kehidupan kita, seluruh perjalanan hidup kita. Karena dunia ini tidak memberikan damai yang sejati. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau selidiki hati kita. Sudahkah damai itu memerintah di dalam hati kita? Karena apa yang dunia beri tidak sama dengan yang Dia beri. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupku. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua sambut dengan segenap hati. Damai yang sudah diberikan itu memerintah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak
Mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kedatangan-Mu di atas muka bumi ini Tuhan. Engkau datang memberikan damai sejahtera kepada umat manusia yang sudah kehilangan damai itu sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau Allah yang mulia dan kekal, tetapi Engkau rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan Tuhan, Engkau bukan saja lahir sebagai bayi, tetapi Tuhan, Engkau memberikan hidup-Mu sampai Engkau mati di atas kayu salib. Hanya karena Engkau mengasihi kami, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami mengingat Natal, kami diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar kepada kami. Itu sebabnya jadikan kami menjadi alat damai sejahtera-Mu, supaya kiranya Tuhan kami juga boleh mewartakan berita sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan itu boleh menyukakan hati Tuhan, dan kami juga boleh Tuhan menikmati sukacita lewat puji-pujian ini. Tuhan, kini kami mau serahkan waktu sebentar ini. Silakan Tuhan yang berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami, dan Engkau juga Tuhan yang mampu untuk memuaskan dahaga hidup kami. Engkau juga yang mampu memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar kiranya Tuhan sendiri yang berbicara pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang onsite maupun yang online, ya, kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema hari ini adalah jadikan aku alat damai sejahtera-Mu. Itu diambil dari Lukas 2. Saya tambahkan ayatnya, ayat 8, 9, dan 14. Di situ dikatakan, Lukas 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita mengingat Natal, kita pasti juga diingatkan akan kisah Maria, Yusuf, para gembala, para orang Majus, ya, yang mewarnai kisah Natal. Nah, hari ini kita akan melihat kisah para gembala, ya. Ada sebagian orang yang mempertanyakan, ya, itu bulan Desember, itu di Israel itu kan musim dingin, ya. Nah, gembala-gembala ini menggembalakan domba-domba mereka itu di mana? Gitu. Apakah di tengah-tengah padang belantara yang begitu dingin mereka bisa menggembalakan domba-domba itu? Nah, pertanyaan itu pasti setiap tahun akan muncul, ya. Nah, kita kadang-kadang orang yang simpel, itu mah nggak urusan, ya. Yang penting saya merayakan Natal, ya. Tetapi para penafsir Alkitab, ya, ada orang-orang yang mencoba menggali di mana gembala-gembala itu menggembalakan domba-domba mereka, ya. Nah, dari berbagai penafsiran-penafsiran yang saya baca, ya, ternyata gembala-gembala yang menggembalakan domba pada waktu itu yang dicatat dalam Lukas 2 itu bukan gembala-gembala biasa, ya. Dan tempat mereka menggembalakan domba pun itu bukan tempat padang gembala yang biasa. Nah, rupanya, ya, gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba pada waktu itu, mereka menggembalakan di satu tempat itu yang namanya itu adalah Migdal Eder. Nah, itu kira-kira seperti itu, ya. Bapak Ibu kalau lihat ada bangunan tua di belakang. Nah, itulah yang disebut Migdal Eder, atau kalau bahasa Inggrisnya itu Tower of Flock, atau menara kawanan domba. Nah, nanti kita akan lihat, ya.
Tadinya saya juga nggak ngeh gitu ya, tapi ketika tahun lalu Bapak Gembala saya almarhum Bapak Benianto mengkhotbahkan hal ini saya catat. Ya, jadi ternyata para gembala ini bukan orang-orang biasa, ya. Dan tempat mereka menggembalakan domba itu namanya Migdal Eder. Nah, kira-kira seperti ini. Migdal Eder itu ditulis di dalam Mika pasal 4 ayat 8, dikatakan, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi rupanya Migdal Eder atau menara kawanan domba itu ada, ya, satu tempat, ya, di mana domba-domba yang akan dipersembahkan untuk korban sembelihan di Bait Allah itu dipelihara di situ. Ya, dan nama Migdal Eder itu dicatat di dalam Alkitab dalam Kejadian 35 ayat 19 sampai 21 dikatakan, demikianlah Rahel mati lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Jadi nama ini sudah ada sejak dari zaman Kejadian. Bayangkan, itu kira-kira sekian ribu tahun ya, mungkin sekitar 4.000-an tahun ya. Dan ternyata di tempat itu pada zaman Tuhan Yesus lahir itu menjadi satu menara, namanya Menara Kawanan Domba ya. Jadi para sarjana itu menafsirkan bahwa Mika 4 ayat 8 sebagai suatu nubuat yang mengindikasikan bahwa Sang Mesias akan dinyatakan dari Menara Kawanan Domba, yaitu Migdal Eder, yang berkaitan dengan kota Yerusalem, letaknya itu di sebelah tenggara Yerusalem ya. Nah, menara ini pada abad-abad pertama ya adalah suatu tempat khusus untuk mengurung domba-domba yang kelak akan dipilih menjadi korban di Bait Allah Yerusalem. Hieronymus mencatat letaknya kira-kira 1,6 km atau 1 mil dari Yerusalem ya. Dan Menara Eder ini adalah bangunan bertingkat. Imam-imam dari Yerusalem akan datang memeriksa domba-domba yang tidak bercacat, domba jantan untuk korban bakaran, domba betina untuk korban pendamaian. Nah, ini yang ada di Migdal Eder. Sekarang kita lihat mengapa gembala ya. Dikatakan yang pertama, mengapa gembala? Siapa mereka? Ya, para gembala inilah yang menjaga domba yang akan dipersembahkan untuk korban sembelihan. Saudara, di kedatangan Tuhan, ya, itu menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada dalam Perjanjian Lama, ya. Dan gembala dan orang Majus itu merupakan orang-orang yang merupakan satu simbol ya, bahwa kedatangan Mesias itu untuk semua orang. Kalau kita lihat gembala ini strata orang yang terpinggirkan, kaum marginal lah begitu ya. Tapi berita Natal itu juga sampai kepada mereka. Nah, ya, mengapa gembala? Mereka adalah orang-orang biasa yang mendapat kepercayaan Allah yang luar biasa ya. Mereka mendapat apa? Berita besar. Berita besarnya tentang apa? Berita besar jangkauannya itu bukan diri sendiri ya, ketika malaikat berkata, bayangin ya, jadi yang memberitakan kabar sukacita itu bukan orang sembarangan juga, tetapi malaikat Tuhan ya. Nah, malaikat ini memberitakan supaya kesukaan, dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud ya. Tapi kata hari ini kalau kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita, maka itu menjadi berita yang universal. Hari ini, untuk siapa? Kita. Kita siapa? Kamu dan saya. Ketika berita ini diberitakan kepada gembala yang notabene orang biasa, tetapi mereka mendapatkan kepercayaan luar biasa. Kepercayaan apa? Untuk memberitakan berita besar. Memberitakan berita ajaib. Apa berita ajaibnya? Allah menjadi manusia ya.
Lalu kemudian apa? Berita rahasia Allah. Apa rahasia Allah? Kenapa Allah ini ya mengasihi manusia yang berdosa? Kenapa? Itu adalah satu rahasia Allah. Kita yang seharusnya binasa, tetapi oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan dan kita beroleh hidup yang kekal. Itu rahasia yang sungguh-sungguh Allah berikan untuk disingkapkan, dan yang menyingkapkan itu adalah para gembala ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat para gembala yang ketiga, ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mau untuk menanggapi dan mentaati, ya. Kemudian mereka percaya, walau bertentangan dengan logika, mereka pergi mencari bayi Yesus dan memberitakan berita sukacita. COVID-19 merenggut banyak orang, ya. Tapi COVID-19 juga menyelamatkan beberapa orang. Setidaknya 2 orang. Satu papanya teman saya yang bertahun-tahun tidak pernah mau jadi orang Kristen, ya. Tapi di akhir hidupnya karena kena COVID, maka berita sukacita itu menjadi satu berita yang membawa dia ke surga. Saudara, siapa gembala? Mereka orang-orang yang sangat sederhana, ya. Tapi Tuhan pakai mereka. Kenapa? Karena mereka mau menanggapi dan mentaati. Yang jadi masalah, ya, apakah kita punya, ya, sikap seperti gembala itu? Dunia saat ini sangat-sangat membutuhkan orang-orang yang mau menjadi seperti gembala. Di tengah-tengah dunia penuh dengan keegoisan, di tengah-tengah dunia nggak peduli kepada orang-orang di sekitarnya, saudara dan saya terpanggil untuk mewartakan kabar baik. Saya sungguh bergumul, ya, untuk anak-anak muda mereka yang sulit sekali sekarang mereka bisa percaya Tuhan. Kenapa? Karena kemajuan teknologi. Mereka berpikir, buat apa sih ke gereja? Apalagi sekarang dengan sistem online. Ya, bukan berarti Bapak Ibu yang di rumah online nggak benar, enggak juga. Tetapi bagi saya ibadah onsite itu jauh lebih bermakna sih. Gitu ya, sekalipun memang situasi mungkin kadang-kadang belum mengizinkan kita, nggak apa-apa. Tapi yang penting bagaimana sikap hati kita ketika kita beribadah. Dan bagaimana sikap kita untuk menanggapi berita Natal tahun ini. Saya tidak pernah lupa, ya, setiap Natal itu saya selalu berdoa, Tuhan, berikan 1 jiwa saja Tuhan untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Gak tahu caranya gimana, gitu ya. Tapi berikan 1 saja Tuhan. Dan hampir selalu, ya, Tuhan memberikan dengan cara-caranya Tuhan yang ajaib. Saya nggak pernah lupa, saya nggak tahu udah pernah cerita di sini atau belum, ya. Persis hari Natal, saya waktu itu mau pulang ke Semarang, adik saya di Semarang nitip, Ci, tolong doain teman saya. Temannya tuh dia tentara, ya, punya anak 2. Anaknya dua-duanya kena demam berdarah. Di mana? Di rumah sakit Kawaluyaan. Waduh, jauh-jauh amat. Karena saya waktu itu masih ibadah dulu, saya pikir saya nggak mau terlalu siang. Dulu kan belum ada tol ke Semarang kan belum seperti sekarang ini, gitu ya, beberapa tahun yang lalu tuh. Nah, kemudian dalam hati saya bisa telepon saja sih bisa. Tinggal telepon, ya, terus saya doakan bisa, ya. Tapi Roh Kudus seolah-olah berkata, kamu dengar berita Natal, kamu dengar berita sukacita. Dan firman Tuhan katakan beritakan, bukan untuk diri sendiri. Makanya tadi saya katakan, mereka orang biasa mendapatkan kepercayaan luar biasa, memberitakan berita besar, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi akhirnya saya berangkat ke rumah sakit Kawaluyaan sendiri. Waktu ada dengan sopir saya. Sampai sana, benar,
Ya, si bapak ini ada bapaknya, ibunya, anaknya 2. Terus kemudian saya berkata, Pak, hari ini adalah hari spesial buat saya. Karena hari ini bagi umat Kristiani kami merayakan Natal, Pak. Ya, saya mau berbagi sukacita kepada Bapak, ya, dengan mendoakan anak Bapak. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan anak Bapak, gitu ya. Nah, kemudian kita berdoa. Saya nggak tahu kalau waktu saya berdoa itu dokternya tuh ada, dokternya keyakinan lain, ya. Tapi waktu saya berdoa itu saya mendoakan, kan kita biasa ya kalau berdoa mendoakan, ya Tuhan tolong tim medis, tim dokter yang menangani anak yang sakit ini, orang yang sakit ini, gitu kan kita biasa gitu ya. Nah, sudah selesai amin, dokternya masuk nih, ada ternyata di ruangan itu. Waduh, saya madep, saya bilang dalam hati saya, waduh, ini jangan-jangan dipikirnya takut kristenisasi nih ya. Nah, karena saya tahu yang didoakan ini kan bukan Kristen. Kemudian saya masih nungguin loh, saya masih nungguin sampai dokternya selesai periksa, ya. Nah, udah selesai, terus kemudian dokternya tuh berkata demikian, anak Bapak ini bukan demam berdarah, tapi kelainan trombosit, gitu. Karena ini sudah kedua kalinya dan kasusnya kok sama. Jadi menurut saya ini bukan DB tapi kelainan trombosit, kata dia gitu. Wah, jadi gimana? Ya nanti besok mesti dicek dan lain sebagainya. Nah, kemudian singkat cerita dokternya pulang, udah pergi, saya datang lagi. Pak, saya berkata, dokter boleh berkata apapun juga, tapi percaya Pak, Isa Al-Masih itu dokter di atas segala dokter. Dia mampu menyembuhkan anak Bapak, dan percaya Pak, Bapak berdoa dalam nama Isa Al-Masih, Tuhan pasti akan menyembuhkan anak Bapak. Udah, saya pulang saya ke Semarang dengan adik-adik saya. Saya udah tahu. Besoknya saya udah lupa tuh, saya pikir udahlah, udah doain udah beres gitu kayaknya kan. Besoknya saya ini tuh di Bandungan, ya kalau orang-orang Jawa Tengah pasti tahu di Bandungan. Adik ipar saya gini, Ci, wah doamu manjur loh. Loh kenapa? Saya bilang gitu, kenapa? Itu trombositnya, karena waktu saya datang tuh trombositnya tuh cuma pokoknya di bawah 50.000. Trombositnya naik hari ini, kata dia gitu ya. Wah, puji Tuhan. Terus si bapak ini dia berkata, Bu, terima kasih ya untuk doanya. Saya berkata, Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Udah, nanti berlalu anaknya pun sembuh. Paskah, dia memberikan ucapan, Bu, selamat Paskah ya. Coba. Ya walaupun mungkin saat ini dia masih tetap dalam keyakinannya, tapi tugas kita adalah apa? Memberitakan Bapak Ibu. Dan sekarang ini, ya, dengan zaman yang serba terbatas ini, kita semakin sulit bukan ketemu orang, ya, tapi kita bisa pakai benda yang namanya WhatsApp. Itu menjadi alat yang ampuh, bukan untuk memberitakan berita-berita nggak karu-karuan, gitu ya, tapi memberitakan kabar baik itu. Akhir zaman ini Tuhan pakai teknologi untuk bisa mewartakan itu berita sukacita seperti yang dialami oleh gembala. Nah, kita lihat ya, apa sih artinya damai? Bahasa Yunani-nya itu adalah eirene, ya. Artinya ketenangan jiwa karena diyakinkan melalui keselamatan dalam Kristus Yesus. Apa yang membuat manusia itu kehilangan damai? Banyak Bapak Ibu sekarang ya, pergumulan hidup, ya. Ada banyak orang yang karena pandemi ini kehilangan pekerjaannya. Ada banyak perusahaan yang bergumul. Saudara kalau baca kisahnya Pak Jarot, ya di YouTube-nya ada tuh Pak Jarot di Janako. Kemarin diundang waktu Natal kaum wanita di Lengkong. Aduh, saya nggak kebayang saudara. Dari sebulan omsetnya 50 miliar atau 5 miliar gitu. Dia bisa meninggalkan hutang 19 miliar. Semuanya dia jual, asetnya dia dijual. Aset yang nilainya 140 miliar dia katakan, itu hanya laku 22 miliar. Sudah bisa bayangkan. Sampai saya ketika dengar kesaksiannya ya, gak gila aja udah bersyukur. Saya sekarang gak punya apa-apa, dia bersaksi. Sekolahnya tutup, perusahaannya tutup, semuanya tutup. Itu masih meninggalkan hutang 19 miliar.
Tapi bagi orang yang di dalam Tuhan, dia katakan, saya tidak kehilangan sukacita dan damai itu. Justru saya mengalami bagaimana Tuhan mencukupi saya. Mujizat Tuhan dinyatakan lewat ketika saya bangkrut ini. Tiap hari kulkas saya nggak pernah kosong. Karena saudara lihat di YouTube-nya, nggak pernah kosong. Ada saja orang yang nyumbang makanan untuk saya, yang nggak pernah saya terima ketika saya belum bangkrut. Yang bikin saya terharu, dia katakan, saya mendapatkan 1 laptop baru. Dari siapa Bapak Ibu? Dia katakan, bukan dari pengusaha besar, bukan, tapi dari seorang hamba Tuhan. Sampai saya antara percaya nggak percaya. Sampai saya katakan, Pak, Bapak nggak salah, Bapak kan juga perlu. Enggak, Pak Jarod, Tuhan suruh saya beli baru untuk Bapak. Ayo ketemu di bandara, karena ini Bapak Tuhan dari luar kota. Lihat saudara, bagi orang di dalam Tuhan, pergumulan hidup seberat apapun juga, tapi damai sejahtera Tuhan itu nggak akan pernah hilang. Ya, yang kedua Pak, orang bisa kehilangan damai ketika kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ya. Bapak Pendeta Kaleb, pejabat gembala di gereja saya, ya, betapa kagetnya ketika tanggal 14 Oktober itu bulan yang nggak pernah terlupakan dalam hidup saya. 14 Oktober Ibu Pendeta Ratih, istri dari Pak Kaleb, dipanggil pulang oleh Tuhan. 21 Oktober Ibu Pendeta Mei Maria, teman saya juga, dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, tapi bagi orang-orang yang di dalam Tuhan, kehilangan orang-orang yang dikasihi tidak membuat mereka kemudian terpuruk bahkan meninggalkan Tuhan, tapi sebaliknya. Ya, nah begitu selesai Pak Beni meninggal di gereja Islam Majalengkong, itu pejabat gembalanya Pak Kaleb. Kemudian dengan para majelis dan penatua, maka Pak Kaleb, sampai kita semua bilang, wah ini Pak Kaleb boro-boro mau memikirkan kesedihan hatinya. Karena apa? Tugas gereja makin menumpuk, bikin aturan bagaimana kalau baptisan, bikin aturan tentang pernikahan di dalam gereja, di luar gereja. Tiap hari rapat. Ya. Jadi bagi orang-orang yang di dalam Tuhan, rasa kehilangan itu ada pasti. Tapi biarlah itu tidak merampas damai sejahtera. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kemudian yang ketiga, Pak. Ya, apa yang membuat manusia kehilangan damai? Permusuhan dengan sesama. Ya, permusuhan menimbulkan kebencian, dendam, itu yang membuat orang bisa kehilangan damai sejahtera. Dan mari kita berkata, Tuhan, saya tidak mau kehilangan itu. Saya mau lepaskan itu menyongsong tahun 2022. Dan adanya apa lagi? Dosa. Oh saudara, ya, jangan dipikir orang yang hidup di dalam dosa itu bahagia. Walaupun mungkin orang lain nggak tahu, tapi saya percaya damai sejahtera itu tidak akan ada di dalam hati orang-orang yang hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, ya, bagaimana kita menjadi alat damai sejahtera? Yang pertama, miliki kepedulian. Yang kedua, beritakan. Yang ketiga, alami, ya, kepedulian. Karena dunia saat ini diliputi oleh kebencian, kemunafikan, ketidakpedulian. Tugas saudara dan saya untuk kita peduli. Kemudian yang kedua apa? Beritakan bahwa juru selamat manusia itu telah lahir. Itu berita. Perkara dia mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu karyanya Tuhan, bukan kepandaian kita. Tapi tugas kita adalah beritakan kepada siapapun juga. Ya, ketika saudara ketemu supir, ya, saya tuh ini yang nggak tahu berapa kalinya tuh. Ketika saya ke Bali bulan Maret yang lalu, ya, supir mobil saya ini orang Hindu, oh ya. Nah, waktu itu hari raya, saya lupa hari Galungan atau apa gitu, kan banyak penjor-penjor tuh. Nah, dari penjor-penjor itu saya bisa memberitakan kabar baik buat dia. Bulan November kemarin saya dengan adik-adik saya ke Bali lagi kan.
Nah, saya pakai supir itu lagi, ya. Dia minta foto lagi, jadi sudah kedua kali dia foto, ya. Kemudian saya tetap katakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Isa Al-Masih, ya. Dia katakan kami dewanya 3 Bu. Oh sama, saya juga sama, tapi 3 itu satu Pak, kalau saya sih, ya. Nah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia kan Brahma, Wisnu, Siwa dengan tugasnya masing-masing, ya. Dari situ kita bisa beritakan kabar baik. Kemarin dia masih berkata, Bu, apa kabar? Puji Tuhan Pak, kami semua sehat, ya. Nah, Tuhan memberkati ibu dan keluarga. Saya berharap satu kali Injil itu bisa menjadi keyakinannya dia, ya. Dan yang terakhir, alami. Apa yang kita alami? Mari kita berdamai dengan Allah. Mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan mari kita berdamai dengan sesama. Bagaimana kita menjadi alat damai sejahteranya Tuhan? Ya, kita harus punya perdamaian dengan Allah. Ya, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan terima kasih kedatanganmu di dunia ini untuk memperdamaikan saya dengan Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri. Ya, mungkin selama ini kita pernah ada, kenapa ya hidup saya ini kok selalu mengalami penderitaan, ya, selalu mengalami kegagalan. Saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat dalam hidup kita. Sekalipun yang kita alami kelihatannya itu sesuatu yang buruk. Tahun ini jangan dipikir perusahaan saya tetap seperti tahun sebelum pandemi. Tahun ini, ya, kalau bisa menggaji karyawan itu sudah sangat bersyukur. Saya katakan kepada Pak Paulus, kepada mantu saya, kita dulu karyawan kerja untuk kita, sekarang kita kerja untuk karyawan, supaya setiap bulan mereka bisa dapat gaji, Bapak Ibu. Tahun yang tidak mudah, tapi saya selalu berkata, Tuhan, saya tidak mau kehilangan damai sejahtera itu. Saya tetap mau berdamai dengan diri saya bahwa Tuhan selalu ada mencukupkan semua yang saya perlukan. Ya, saudara, kita berdamai dengan sesama. Gak gampang loh saudara. Saya sedang melayani seorang anak muda, seorang ibu muda yang begitu ketakutan, ya, karena dia mengalami satu peristiwa yang sangat menyakiti dia dari rekan sekerjanya. Untuk membuat dia bisa mengampuni, gak gampang. Jika saya katakan kuncinya cuma satu, kamu mengampuni. Kamu bisa bilang seperti itu, kamu gak ngalami. Ya, untuk berdamai dengan sesama itu gak gampang, saudara. Itu perlu kasih karunia Tuhan. Tapi Natal, Yesus datang memperdamaikan saudara dan saya, dan dia ingin kita berdamai dengan diri kita dan berdamai dengan sesama. Itulah Natal. Saya akhiri dengan satu doa, ya. Kenapa Mother Teresa itu menjadi seorang yang begitu kuat di dalam pelayanan sampai akhir hidupnya. Setiap hari mereka mengucapkan doa ini. Doa yang sudah sering kita dengar. Kecil-kecil ya tulisannya, ya. Doa dari Fransiskus Assisi, dikatakan, Tuhan, jadikan aku alat perdamaian. Di mana ada kebencian, mampukan aku untuk menabur cinta. Di mana ada sakit hati, mampukan aku untuk mengampuni. Di mana ada keraguan, mampukan aku untuk menumbuhkan iman. Di mana ada keputusasaan, mampukan aku untuk menumbuhkan harapan. Di mana ada kegelapan, mampukan aku menjadi terang. Di mana ada kesedihan, mampukan aku untuk menjadi sumber sukacita. Oh penguasa ilahi, jadikanlah aku orang yang tidak mencari penghiburan, tetapi menghibur. Yang memahami sama seperti aku ingin dipahami. Karena dengan memberi, kami menerima. Dengan mengampuni, kami diampuni. Dan dengan mati, kami dilahirkan dalam kehidupan kekal. Biar kiranya tema hari ini, jadikan aku alat damai sejahtera, itu kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Ya, kita akan melihat sebuah klip, ya, tentang seorang anak dengan sebuah, silakan ditayangkan, Clement.
Ya, selamat Natal ya. Klip yang mungkin nggak tahu ya, pernah Bapak Ibu pernah lihat nggak? The Last Pamphlet. Ya, satu pamflet bisa merubah hidup seseorang. Yuk kita saksikan. Pamflet terakhir. Setiap hari Minggu siang setelah ibadah gereja selesai, sang pendeta bersama anak lelakinya yang berusia 11 tahun akan berjalan keliling kota untuk membagikan selebaran berisi berita ini. Di suatu minggu sore, saat tiba waktunya untuk sang pendeta dan anaknya membagikan pamflet, cuaca di luar begitu dingin dan turun hujan lebat. Sang anak memakai baju hangat dan berkata, "Ayah, aku sudah siap." Ayahnya berkata, "Siap untuk apa, nak?" "Ayah, ini kan waktunya untuk menyebarkan pamflet." Ayahnya berkata, "Nah, di luar begitu dingin dan hujan sangat lebat." Anak itu pun bingung dan berkata, "Tapi ayah, apakah bila turun hujan orang-orang bisa tidak pergi ke neraka?" Tapi ayah itu berkata, "Nah, ayah tidak akan keluar saat cuaca dingin seperti ini." Dengan sedih anak itu berkata, "Ya, bolehkah aku pergi? Tolong izinkan aku pergi." Sang ayah ragu, namun akhirnya ia mengizinkan anaknya pergi. "Oke, ini pamfletnya. Hati-hati ya, nak." "Terima kasih, ayah." Sang anak pun segera pergi. Bocah 11 tahun itu membagikan pamflet dari satu pintu ke pintu yang lain di kota itu kepada siapapun yang ia temui. Setelah berjalan selama 2 jam di tengah hujan, ia pun kebasahan. Saat tersisa satu pamflet lagi, anak itu berdiri di sudut jalan menantikan seseorang untuk ia beri pamflet. Tapi jalan itu sungguh sepi. Lalu ia berpaling ke sebuah rumah dan menghampiri rumah itu, lalu memencet bel. Ia membunyikan bel lagi, namun tidak ada jawaban. Ia coba menekan bel lagi, namun tidak ada yang membuka pintu. Dia menunggu, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, anak itu pun berpaling untuk pergi. Namun, ada yang menghentikan langkahnya. Ia pun berbalik, kembali memencet bel dan mengetuk pintu lebih keras. Ia menunggu. Ada sesuatu yang menahannya di halaman rumah itu. Ia membunyikan bel lagi dan kali ini pintu rumah terbuka. Perlahan muncul seorang wanita tua dari balik pintu. Mukanya terlihat sedih. Ia pun bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu, nak?" Dengan mata berbinar dan senyuman yang hangat, anak kecil itu berkata, "Nyonya, maafkan jika saya mengganggu Anda. Saya hanya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Nyonya. Dan saya kesini untuk memberikan pamflet saya yang terakhir yang berisi tentang Yesus dan tentang kasih-Nya yang besar." Dan anak itu pun menyerahkan pamfletnya yang terakhir dan segera pulang. Wanita itu pun berkata, "Terima kasih anakku, semoga Tuhan memberkatimu." Pada hari Minggu berikutnya, sang ayah yang adalah pendeta berdiri di belakang mimbar. Sebelum ibadah dimulai, ia bertanya, "Apakah ada yang ingin bersaksi atau berbagi cerita?" Perlahan dari bangku belakang gereja, seorang wanita tua berdiri. Ia mulai berbicara, wajahnya luar biasa bersinar. "Tidak ada orang yang kenal saya di sini. Saya tidak pernah ke gereja ini sebelumnya. Sebelum hari Minggu yang lalu, saya bukan seorang Kristen. Suami saya meninggal beberapa waktu yang lalu, meninggalkan saya hingga saya begitu kesepian di dunia ini. Hari Minggu lalu, hari yang begitu dingin dan disirami hujan lebat. Saya memutuskan dalam hati saya untuk mengakhiri hidup saya. Saya tidak punya harapan dan kasih. Lalu saya mengambil tali dan kursi dan saya menuju ke loteng rumah saya. Saya mengikatkan tali itu ke dinding atap. Saya naik ke kursi dan memasukkan lilitan tali itu ke leher saya. Saya berdiri di kursi itu. Rasanya begitu kesepian dan patah hati. Saat saya hendak melompat dari kursi, suara bel dari pintu depan tiba-tiba mengejutkan saya. Saya pikir saya akan menunggu sebentar sambil menunggu orang itu pergi. Saya menunggu dan menunggu. Tapi bel itu terus-menerus berbunyi, bahkan semakin keras. Tidak hanya bunyi bel,
tapi terdengar suara ketukan pintu yang begitu keras. Saya bertanya-tanya, siapakah orang yang datang itu? Sudah lama sekali tidak pernah ada orang yang mengetuk pintu rumah saya dan menemui saya. Saya pun melonggarkan tali di leher saya. Saya membuka pintu. Ketika saya membuka pintu untuk melihat siapa yang datang, saya hampir tidak percaya. Karena di halaman rumah saya berdiri seorang anak dengan muka begitu berbina seperti malaikat yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya tidak bisa menggambarkannya. Kata-kata yang keluar dari bibirnya membuat hati saya selama ini dingin dan mati sejak lama hidup dan kembali disegarkan dengan perkataannya. Nyonya, saya datang ke sini untuk memberitahu bahwa Yesus mengasihi Anda, dan Ia pun memberikan pamflet yang saya pegang ini. Ketika malaikat kecil itu menghilang di tengah hujan, saya menutup pintu dan membaca setiap kata dalam pamflet ini. Saya pun mengambil kembali tali dan kursi yang ada di loteng. Saya tidak memerlukannya lagi. Kalian lihat, saya sekarang adalah anak yang sangat berbahagia karena saya anak dari Sang Raja Kemuliaan. Karena alamat gereja ini tertera pada halaman belakang pamflet, saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada malaikat kecil utusan Tuhan yang telah datang tepat waktu menyelamatkan saya dari hukuman maut yang kekal di neraka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan, supaya Engkau menjadikan kami sebagai alat damai sejahtera-Mu. Tentunya Engkau juga membuat kami mengalami secara pribadi damai sejahtera Tuhan di dalam hati kami. Sebelum kami bisa menjadi alat-Mu, dan jadikanlah kami Tuhan, khususnya di bulan Desember, di bulan Natal ini, kami boleh menjadi alat damai sejahtera-Mu. Kami bisa melihat ada banyak orang di sekitar kami, di dunia yang kelam ini, yang mungkin membutuhkan keselamatan, sentuhan kasih, ataupun sapaan kami. Jadikan kami seperti anak kecil tadi yang membawa pamflet untuk memberitakan bahwa Tuhan mengasihi dia. Tuhan, terima kasih. Biarlah hal ini boleh tertanam di dalam hati kami. Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang begitu berarti, bermakna bagi orang lain oleh karena membawa berita kabar baik. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu Ibu Kumala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati, melengkapi, dan Tuhan memberkati pelayanannya. Juga bersama Bapak Paulus dan keluarga, Tuhan memberkati mereka, memakai mereka, dimanapun Tuhan memakai dan mengutus mereka untuk melayani. Juga Tuhan memberkati akan usahanya, pekerjaannya, aktivitasnya, apa yang mereka lakukan. Pada saatnya Tuhan akan mengembalikan apa yang kurang, apa yang hilang. Tuhan akan memulihkan kembali. Demikian juga dengan setiap kami Tuhan. Apa yang kurang, apa yang hilang, Tuhan akan memulihkan kembali pada saatnya. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kumala. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan keluarga Ibu. Juga terima kasih kepada worship leader dan pemain musik atas pelayanan tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Kebaktian minggu depan merupakan kebaktian Natal tanggal 19 Desember 2021. Akan dilayani dari Gembala kita Pendeta Timotius Setiawan dan mulai jam 9 pagi. Selanjutnya
Minggu depannya lagi tanggal 26 Desember ada perjamuan kudus. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Selanjutnya hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 seperti biasa ada doa pagi dimulai jam 7 melalui aplikasi Zoom. Semoga jemaat semua dapat mengikuti doa pagi tersebut. Terima kasih. Cukup sekian pengumuman, tiba saatnya untuk persembahan. Kami mohon Ibu Hana dan Ibu Yati bisa menjadi kolektan pada hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah melimpahkan kepada kami. Sementara kami akan memberikan persembahan, berkati dan urapi tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Damai yang diberikan sangat besar. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat berkat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Kumala. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami juga membawa persembahan kami yang kami berikan dengan segala sukarela dan sukacita. Tuhan, pakai persembahan ini boleh menjadi alat bagi kelebaran kerajaan-Mu. Tuhan juga memberkati setiap jemaat dan saudara kami yang berada di rumah, yang menyaksikan secara online. Tuhan memberkati mereka, dan juga mereka boleh mengalami, merasakan berkat yang sama seperti kami juga diberkati pada saat ini. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami berdoa supaya Tuhan menjaga, melindungi kami, boleh berada dalam keadaan yang baik dan sehat secara jasmani dan juga secara rohani. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu, khususnya pada saat nanti menjelang Natal dan Tahun Baru. Tuhan menjaga, melindungi setiap gereja-gereja-Mu, setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa supaya COVID-19 ini tidak kembali merebak, tetapi boleh diredam. Dan biarlah kiranya kami boleh menjaga diri dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pada minggu depan kami juga akan merayakan ibadah Natal tanggal 19 Desember.
berkati supaya kami boleh merasakan berkat Natal pada tahun ini di dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin.